Jenderal A.H. Nasution ternyata bukan satu-satunya jenderal yang selamat dari penculikan PKI di malam G30S PKI. Dalam pertemuan terakhir operasi penculikan Dewan Jenderal di rumah Syam Kamaruzaman di Salemba Tengah pada hari H 30 September 1965, ternyata disusunlah nama 8 jenderal yang akan dijemput. Jenderal yang jadi sasaran penculikan adalah: pertama, Jenderal A.H. Nasution. Kedua, Letnan Jenderal Ahmad Yani. Ketiga, Maijen Suwondo Parman. Keempat, Maijen R. Suprapto. Kelima, Maijen Mas Tirto Darmo Harjono. Keenam, Brigjen Donald Izakus Panjaitan. Ketujuh, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo. Dan yang kedelapan, Brigjen Ahmad Sukendro. Lantas siapa Brigjen Ahmad Sukendro dan mengapa ia selamat dari penculikan? Ahmad Sukendro dilahirkan di Banyumas tahun 1923. Seperti banyak anak muda seusianya di zaman Jepang, ia memilih mendaftar menjadi anggota PETA. Saat revolusi, Sukendro bergabung dengan divisi Siliwangi. Nasution yang menemaninya segera tahu dia bukan perwira biasa. Cara berpikir dan kemampuan analisa Sukendro di atas rata-rata perwira lainnya. Karena itu, saat Nasution menjadi KSAD, ia menarik Sukendro sebagai Asintel 1 KSAD. Nyatanya, Sukendro tak mengecewakan. Pada tahun 1957, saat perwira-perwira daerah resah dengan kebijakan Jakarta dan berniat menuntut opsi otonomi, Sukendro tentunya atas perintah Nasution menggelar operasi intelijen. Orang-orangnya masuk ke daerah dan menginfiltrasi pola pikir para perwira di daerah. Hasilnya, saat suasana memuncak, praktis hanya komandan di Sumatera atau PRRI dan Sulut atau Permesta yang menyatakan diri berpisah dari Indonesia. Lainnya menarik dukungannya dan tetap dalam kibaran merah putih. Tak hanya dalam lingkup nasional saja kiprah Sukendro, seiring dengan tugas belajar yang diperolehnya di Amerika Serikat, ia juga sukses menjalin kontak dengan CIA. Beberapa program kerjasama TNI dan CIA mampir lewat tangannya. Sampai-sampai ada anggapan pada masa itu, sosok Sukendro lah temali utama yang menghubungkan Nasution dan juga Ahmad Yani dengan CIA. Bahkan dalam salah satu versi skenario Gestok, karena kecerdasan dan lobby baiknya dengan CIA, Sukendro disebut-sebut sebagai salah satu orang yang layak dicurigai sebagai dalang, seperti disebut dalam buku Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto, karangan F.X. Baskara Tulus Wardaya. Jika di satu sisi dianggap sebagai dalang, sisi lain apa yang membuat Sukendro masuk dalam daftar bidikan PKI? Sukendro termasuk sosok penting di tubuh militer. Namanya masuk dalam grup jenderal elit yang dekat dengan Nasution maupun Yani. Belakangan grup ini dikenal sebagai Dewan Jenderal. Anggotanya 25 orang, namun 4 motornya adalah Maijen S. Parman, Maijen M.T. Haryono, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, dan Brigjen Sukendro sendiri. Grup ini aktif melakukan counter politik untuk menandingi dominasi PKI. Nah, vokal Sukendro ini tentu saja membuat PKI geram. Bagi PKI, perwira intelektual yang satu ini adalah bahaya laten. Sayangnya, Soekarno meminta Sukendro menjadi anggota delegasi Indonesia untuk peringatan Hari Kelahiran Republik Cina 1 Oktober 1965. Maka, selamatlah dia dari korban penculikan. Selepas peristiwa itu, peran Sukendro mulai tersisih oleh kiprah Ali Murtopo. Ia tidak bisa membendung jaring-jaring intelijen Ali yang kemudian mempercepat kerutuhan Soekarno. Namun setidaknya Sukendro masih mencoba berupaya. Apa yang disebut mantan kedubes Kuba dan juga teman dekat Soekarno, A.M. Hanafi, dalam biografinya memperlihatkan hal itu. Pada 11 Maret 1966, ketika Presiden diikuti para waperdam tergopoh-gopoh menuju Bogor karena takut dengan pasukan Kemal Idris, Sukendro menyarankan A.M. Hanafi untuk mengejar Presiden dan menempelnya dimanapun juga Soekarno berada. Sepertinya insting intelijen Sukendro masih cukup tajam untuk membaca arah zaman. Sayang, A.M. Hanafi hanya bisa menyesal karena tidak kebagian helikopter pada hari itu.
Petang itu juga, utusan Soeharto berhasil mendapatkan surat penyerahan kekuasaan atau Super Semar. Ketika Soeharto naik ke puncak kekuasaan, bintang Sukendro praktis redup. Namun meski tenggelam, ia tidak lantas terdiam. Dalam sebuah kursus perwira di Bandung, ia secara mengejutkan mengakui keberadaan Dewan Jenderal. Akibatnya Soeharto yang notabene juga rekan dekatnya, lewat tangan Pangkop Kaptik Jenderal Sumitro, menggiringnya untuk ikut merasakan dinginnya sel RTM Nirbaya Cimahi selama 9 bulan, tentunya tanpa pengadilan. Lepas dari tahanan, Sukendro ditampung Gubernur Jateng Suparjo Rustam. Ia diberi kepercayaan mengelola perusahaan daerah Jateng. Namun demikian, Radar Sumitro tak serta-merta mendepaknya. Setiap kali mendengar ada gerakan anti pemerintah, Sukendro adalah orang pertama yang didatangi Sumitro. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.